Assalamualaikum Pak Rio. Waalaikumsalam Ibu Betty. Bagaimana kabarnya Ibu Betty hari ini, Ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Baik Bu, sesuai percakapan kita sebelumnya nih Bu. Jadi saya sengaja nih Bu meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan Ibu. Katanya Ibu ada yang ingin disampaikan kepada saya. Kalau boleh tahu apa nih ya Bu? Begini Pak, saya kemarin tuh kan eh, mencoba menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas saya, tetapi kayaknya kok kelas saya itu malah jadinya tidak kondusif gitu Pak. Jadi sayanya jadi pusing gitu. Oh, berarti di dalam pembelajaran Ibu lakukan, pembelajarannya tidak menjadi kondusif Bu ya, karena Ibu menggunakan metode yang baru Bu ya. Iya Pak. Eh, Baiklah Ibu, kira-kira nih Bu, dari perbincangan kita kali ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Eh, saya ingin termotivasi atau semangat gitu, tetap semangat untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi ini eh, di kelas saya. Tetapi saya inginnya kelas saya itu tetap kondusif gitu dan saya inginnya itu anak-anak itu aktif belajarnya gitu. Iya. Berarti Ibu ingin termotivasi Bu ya, bagaimana di pembelajaran kelas Ibu itu pembelajarannya menjadi aktif dan kemudian kondusif Bu ya. Ya benar Pak. Baik Ibu, kemudian apakah ada eh, eh, tujuan yang lain yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita kali ini Bu? Oh, ya saya ingin lebih bisa mendalami lagi tuh dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak. Eh, karena menurut saya pembelajaran diferensiasi ini eh, sangat bagus ya untuk bisa memenuhi semua kebutuhan belajar murid kita. Iya Bu. Eh, Bisa Ibu ceritakan nih tentang permasalahan yang Ibu hadapi saat ini? Eh, Bagaimana permasalahannya, Bu? Oh begini ya Pak, kemarin itu kan eh, saya coba, tapi saya merasa gagal itu menerapkannya. Tadinya saya pikir dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas saya, anak-anak itu akan lebih semangat gitu eh, dan lebih aktif dalam pembelajaran. Tapi ternyata malah eh, anak-anak itu mungkin karena masih baru, makanya bingung, jadi akhirnya pada ribut sendiri gitu. Ya, berarti karena metode yang Ibu terapkan, yaitu metode berdiferensiasi ini baru Ibu lakukan, sehingga anak dalam mengikuti proses pembelajaran itu kurang fokus, Bu ya. Kemudian Ibu Benar. kesulitan untuk membagi eh, kepada murid yang mana yang ingin Ibu ini kan dulu kan. Nah, Ibu Gitu. beri pemahaman ya kan. Nah, Iya. oke, baiklah Ibu. Eh, Selanjutnya Ibu, apa yang menyebabkan Ibu menjadi tidak nyaman dengan hal ini? Ya, saya tidak nyaman saat sedang mengobservasi salah satu kelompok gitu, Pak. Nah, Iya Bu. kelompok lain malah merasa eh, tersisihkan gitu loh. Nah, merasa saya tidak perhatikan. Jadi dia malah sibuk sendiri dengan temannya. Jadi kelas itu jadi bising dan sangat mengganggu. Saya takutnya kebisingan di kelas saya itu nanti mengganggu kelas lain yang saat itu sedang belajar. Jadi saya nggak nyaman atau nggak enak tuh sama guru yang ngajar di kelas di sebelah saya gitu, Pak. Ya, memang Bu ya, kalau pembelajaran di kelas itu sudah tidak kondusif,
itu bukan hanya mengganggu kelas di mata pelajaran kita ampuh, juga dapat mengganggu kelas lain, Bu ya. Ya, itu yang buat saya tidak nyaman, Pak. Nggak enak gitu Iya, Bu. rasanya. Iya. Baiklah Ibu, selanjutnya saya ingin tahu nih Bu, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan dalam hal menghadapi permasalahan yang Ibu rasakan pada saat ini? Oh, begini, kemarin itu sebetulnya saya sudah merancang pembelajaran itu, sudah memetakan kebutuhan belajar siswa. Jadi yang pertama saya lakukan itu, saya memetakan dulu kebutuhan itu berdasarkan kesiapan belajar mereka. Jadi saya bagi kelompoknya berdasarkan kesiapan belajar. Kelompok yang pertamanya yang saya anggap sudah mengerti, saya jadikan satu kelompok, dan yang kurang mengerti itu saya jadikan satu kelompok gitu. Jadi ketika saya Ya, konsen di kelompok yang saya anggap kurang ngerti tadi, murid yang di kelompok satu ini malah ini eh, ribut sendiri gitu, Pak. ya Ibu sudah berusaha Bu ya, bagaimana memberikan pemahaman kepada murid sesuai dengan minatnya ya Bu ya. Namun hanya saja belum sejalan Bu ya, sehingga pembelajaran Ibu lakukan menjadi tidak kondusif Bu ya. Iya. Kira-kira Bu, pembelajaran atau permasalahan Ibu hadapi saat ini juga terjadi pada mata pelajaran lain pada kelas yang Ibu ampu ini? Kalau dari guru yang lain sih saya belum ada dapat laporan ya, Pak. Oh begitu Bu ya. Atau nggak tahu kalau Baiklah. mereka cuman nggak cerita gitu. Oh begitu Bu ya. Baik Ibu, berarti saya rasa Ibu sudah tahu nih kira-kira apa yang menjadi dasar daripada permasalahan yang Ibu rasakan saat ini. Ya, kira-kira nih Bu, dalam beberapa hari ke depan ini apa yang akan Ibu lakukan untuk menghadapi permasalahan yang Ibu rasakan saat ini? Oh, saya tetap ingin menerapkan ini, Pak. Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas saya. Tapi dengan persiapan yang lebih matang lagi. Jadi nanti saya rencananya akan membuat pemetaan kebutuhan belajar siswa itu. Saya akan lihat lagi bagian yang lebih menurut saya lebih bagus ya, yaitu saya ambil dari minatnya gitu, dari minat belajarnya. Kalau kemarin saya coba dari kesiapan belajar, ini nanti ke depan saya merancang dengan pendekatan yang menggunakan minat belajar mereka, itu Pak. Oh, begitu Bu. Ya, berarti Ibu mencoba bagaimana merancang proses pembelajaran itu sesuai dengan minat dan kesiapan belajar Ibu ya. Iya. Oke, baik Ibu. Dari penjelasan cerita yang Ibu sampaikan tadi nih, kira-kira apa yang menjadi prioritas utama yang akan Ibu lakukan? Yang menjadi prioritas utama tadi selain saya merancang pembelajaran berdasarkan minat tadi, nanti dalam proses diferensiasinya mungkin saya akan lebih fokus kepada diferensiasi produknya saja, Pak. Jadi kan tadi udah sesuai minat gitu kan, sudah sesuai minat Iya, belajarnya. iya. Nah, jadi nanti di produknya pun akan saya bedakan berdasarkan minatnya tadi. Oh, begitu Bu ya. Berarti Ibu lebih memprioritaskan pada hasil produknya Bu ya, Iya, pada hasil kerja daripada siswa Bu ya. benar, Pak. Nah, Ibu, saya rasa langkah-langkah yang Ibu sebutkan tadi merupakan langkah yang paling baik, Bu ya. Saya rasa Ibu Betty pasti bisa melakukannya. Insya Allah. Eh, Kemudian, Ibu, selain di dalam proses pembelajaran atau di luar jam pembelajaran, nih, Ibu, atau di luar jam kelas nih, kira-kira apa yang Ibu lakukan untuk menghadapi permasalahan yang Ibu rasakan saat ini? Oh, mungkin saya akan mencari eh, pengetahuan tentang diferensiasi ini dari berbagai sumber, ya, mencari sumber literasi yang lain. Bagaimana sih penerapan eh, pembelajaran diferensiasi ini yang baik di kelas gitu, Pak. Saya akan berusaha mencari informasi-informasi tersebut.
Oh, gitu Bu ya. Berarti Ibu akan berusaha mencari informasi untuk bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini agar pembelajaran Ibu lakukan dapat berjalan dengan lancar Bu ya. Iya, Pak. Eh, Baiklah Ibu, kira-kira nih Bu, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, apakah dapat membantu Ibu dalam menyelesaikan permasalahan yang Ibu rasakan saat ini? Eh, saya rasa bisa, Pak, karena dari sumber-sumber itu nanti itu kan menambah pengetahuan tentang penerapan pembelajaran ini, dan juga kan kita bisa juga mencari contoh-contoh pembelajarannya nanti di YouTube gitu, bagaimana sih penerapannya Ya, supaya berhasil metode ya ini. Bu, ada banyak informasi yang dapat kita lakukan Bu ya untuk Ya, menambah pengetahuan kita mengenai metode pembelajaran yang akan kita terapkan Bu ya. Salah satu contoh yang Ibu sebutkan tadi seperti contohnya YouTube Bu ya. Ya ya. bagus sekali Bu. Baik Ibu, dari percakapan kita tadi, dapatkah Ibu menyimpulkan apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Ya, dari percakapan tadi saya sudah mendapatkan sedikit pencerahan ya. Jadi kedepannya saya tetap akan semangat untuk terus menerapkan pembelajaran diferensiasi ini di kelas saya, Pak. Nah, saya yakin saya bisa eh, asalkan kita mau berusaha. Oh begitu Bu ya. Berarti Ibu eh, percaya diri Ibu ya untuk pasti bisa melakukannya ya. Ya, Ya insya Allah. bagus sekali semangat Ibu ya. Lalu komitmen apa yang akan Ibu lakukan dalam menjalankan rencana Ibu tadi? Terus yakin dulu tadi, kemudian terus belajar dan terus mencoba. Ya, berarti yakin, kemudian belajar, kemudian mempraktikkannya Bu ya, sehingga apa yang kita lakukan itu pasti berhasil Bu ya. Oke, baik Bu. Selanjutnya, siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjalankan rencana yang Ibu sebutkan tadi? Yang pertama tentunya Bapak Kepala Sekolah. Yang kedua Ibu. nanti rekan sejawat eh, mungkin yang sudah berhasil menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelasnya bisa diajak berkolaborasi nanti. Oh gitu Bu ya. Berarti setiap warga yang ada di sekolah, seperti salah satunya kepala sekolah, kemudian rekan guru Bu ya, bisa diajak untuk berkolaborasi untuk menjalankan rencana yang Ibu sampaikan tadi. Nah, Ibu, itu adalah ide yang paling baik sekali. Saya rasa dan saya yakin pasti Ibu pasti bisa melakukannya. Terima kasih, Jadi Pak. tetap semangat Ibu dalam membimbing dan menuntun anak murid kita agar murid kita mendapat pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kodratnya. Terima kasih, Pak. Sangat Ya, sama-sama Ibu. sekali. Ya. Baiklah Ibu, selanjutnya eh, kira-kira dari proses bincang-bincang coaching kita pada kesempatan ini, apa yang sudah terlihat baik? Eh, Menurut saya sudah terlihat baik tadi kolaborasi atau kemitraan antara coach dan coachee ya. Sudah kemudian pertanyaan-pertanyaannya pun itu sudah menggali informasi yang ingin didapat gitu. Oh, gitu ya, Bu ya. Baiklah, Ibu. Kemudian apa yang perlu ditingkatkan dari coaching kita kali ini, Bu? Eh, Mungkin yang perlu kita tingkatkan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot mungkin. Pertanyaan berbobot, Ibu ya, sehingga Ya, apa yang disampaikan dapat selaras, Bu ya, sehingga membuka pemahaman kita tentang masalah yang kita hadapi, Bu ya. iya benar. Baik, Ibu. Kemudian, Bu, apa yang Ibu lakukan sebelum atau sesudah melakukan coaching agar dalam kondisi penuh, Bu? Eh, yang jelas, yang pertama mungkin kita menyimak ya. Kemudian tadi menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Eh, Ya, Bu. Kemudian mungkin menjadi pendengar
yang baik gitu. Oke, Bu. Selanjutnya, Ibu, apa yang Ibu rasakan pada proses pelaksanaan coaching kita kali ini? Oh, pertama gugup sih Pak, tapi setelah kita berbicara tadi, eh, saya merasa plong gitu. Jadi masalah yang saya hadapi ini, saya merasa ada jalan Sudah ada keluarnya gak? dan saya Ya. jadi tambah semangat untuk terus menerapkan pembelajaran ini. Oh, begitu, Bu, ya. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu, atas proses coaching kita kali ini. Semoga permasalahan yang Ibu hadapi itu dapat Ibu jalankan dan kemudian pembelajarannya dapat lancar, Bu, ya. Nah, Terima iya kasih, Pak. Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Rio, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Ibu Betty. Alhamdulillah sehat sekali, Ibu Betty. Namun, Ibu Betty, saya sedikit bingung ini, Ibu Betty. Eh, Bingung dengan terhadap permasalahan saya ini, Bu Betty. Oh, gitu ya. Kalau boleh tahu, bingung kenapa ya Pak Rio? Sebelumnya, boleh saya minta waktu Ibu Betty, karena ada sedikit yang ingin saya ceritakan terhadap permasalahan saya ini kepada Ibu Betty. Oke oke Pak. Kayaknya sekarang saya lagi jam kosong ini. Eh, apa nih rencana pembicaraan kita hari ini? Eh, Sebenarnya saya bingung, Bu, eh, bagaimana mengatur waktu antara eh, kewajiban saya sebagai guru dengan tugas yang ada di program guru penggerak, Bu. Yang mana kita sama-sama tahu nih, Bu, kewajiban sebagai guru itu kan bukan hanya sekedar mengajar saja, Bu. Namun terkadang di sela waktu murid ada yang berkonsultasi terhadap permasalahan mata pelajaran yang sedang diberikan, Bu. Yang Oh, murid yang kurang paham kan. Jadi kita sebagai guru ini terbagi-bagi waktunya, Bu. Namun iya iya. jadi saya bingung. Selain sebagai guru, saya itu juga harus mengerjakan tugas di program guru penggerak, Bu, yang ada di LMS. Oh, gitu tuh. Berarti bingung nih Pak Rio ya, karena terlalu banyak tugas ya. Kira-kira apa nih Ya, Bu. tujuan yang Bapak harapkan dari perbincangan kita hari ini? Eh, saya sangat berharap, Bu, saya itu bisa kembali termotivasi kembali, Bu. Bisa semangat kembali dalam menyelesaikan tugas dan kewajiban saya selain sebagai guru, yaitu juga mengerjakan tugas yang ada di LMS pada program guru penggerak ini, Bu. Oh, gitu ya Pak ya. Oh, termotivasi ya. Eh, kalau menurut Pak Rio nih, yang sudah dilakukan ini ya, menurut Bapak kalau dari angka 1 sampai 10 nih, saat ini Bapak berada di posisi mana nih ketika membagi waktu itu? Mungkin, Bu, ya, kira-kira saya berada di posisi urutan 5 atau sampai 6 nih, Bu. Eh, Oh, 5. Berarti ya Pak ya, udah ada usaha, udah melakukan ada usaha. ya, Bu. Ya. Selama ini apa yang Bapak lakukan dalam mengatur waktu antara menyelesaikan tugas sekolah dengan tugas di LMS? Ya, awalnya sih, Bu, saya sudah berusaha untuk tidak menunda-nunda tugas yang diberikan yang ada di LMS itu tersebut, Bu. Hanya saja saya tidak rutin, Bu, dalam mengerjakannya. Sehingga kewajiban saya sebagai guru di sekolah itu, yaitu mengajar, eh, sulit membagi waktunya. Dan Hmm. akhirnya tugas yang ada itu menjadi menumpuk, Bu. Menjadi Oh, banyak gitu ya. sehingga saya keteteran untuk mengerjakannya. Iya, iya. Jadi tugasnya menumpuk ya, Pak ya. Eh, Iya, Bu. Kira-kira nih kemungkinan apa yang bisa Bapak ambil terkait hal ini? Saya itu eh, akan kembali, Bu, ya, akan kembali mengerjakan tugas yang ada di LMS secara rutin, Ibu. Kemudian saya tidak menunda-nunda lagi
pekerjaan saya, Bu, baik itu tugas yang ada di program guru penggerak maupun tugas-tugas dan kewajiban saya sebagai guru di sekolah. Iya. Kemudian yang selanjutnya mungkin saya dapat mengagendakan kegiatan-kegiatan saya sehingga tugas dan kewajiban saya itu lebih terjadwal, Bu. Iya, iya. Jadi tidak menumpuk lagi pekerjaannya ya Pak ya. Eh, Iya, Selain Ibu. itu, apa rencana Bapak agar motivasi Bapak ini menjadi lebih kuat lagi? Ada nggak? Yang pastinya nih Bu, saya itu menguatkan keyakinan saya pada diri saya itu bahwa saya itu sebenarnya pasti bisa, Bu. Saya Iya. yakin saya bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Heeh, heeh, iya, harus ya. Keren tuh Pak. Kapan ya rencananya Bapak mau melaksanakannya? Kapan rencana Bapak mau melaksanakannya? Eh, saya berencana akan melaksanakannya mungkin dimulai dari sekarang, Bu ya. Karena sebab kebetulan nih Bu, saya ada kerja atau tugas yang belum ini saya kerjakan di program guru penggerak ini, Bu. Jadi sebagai bentuk rencana atau langkah-langkah saya dalam melakukannya, saya mulai dari sekarang, Bu, sehingga eh, apa yang saya lakukan itu dapat dilaksanakan dengan baik. Oh iya. Heeh. Berarti ini eh, komitmennya Bapak ini ya, eh, yakin ya dapat terlaksana dengan baik gitu ya Pak? Ya, ya saya sangat yakin, Bu. Oh, yakin. Oh, bagus nih Bapak. Sekarang kayaknya Bapak udah semangat lagi nih. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Eh, Ya, mudah-mudahan ke depan Bapak tetap semangat ya. Nah, Ya, Bu. kemudian nanti kalau sudah selesai jangan lupa nih berbagi-bagi ilmu dengan kami ya. Pasti, Bu. Pastinya tentunya begitu, Bu. Iya, iya. Heeh. Jadi sudah lebih tercerahkan ini Pak Rio ya. Ya, Alhamdulillah, Bu. Melalui coaching ini, saya sudah mulai eh, dapat terbuka, Bu, pikiran saya mengenai permasalahan yang saya hadapi saat ini. Ya, good job Pak Rio. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Eh, Oke Pak Rio, berdasarkan coaching kita tadi, menurut Pak Rio nih apa yang Ya, sudah Bu. berjalan dengan baik nih selama Bu. percakapan? Eh, eh, Selama percakapan, hal yang sudah berjalan dengan baik, yang pertama yaitu komunikasi atau kolaborasi antara coach dan coach sudah berjalan lancar. Saya sebagai coach merasa atas permasalahan yang saya hadapi itu sudah mendapat pandangan atau pikiran saya terbuka terhadap permasalahan yang saya hadapi, bagaimana saya melangkah merencanakan ke depannya, Bu. Oh iya. Eh, Kemudian saya sebagai coach dapat mengembangkan kompetensi diri saya terhadap permasalahan yang saya hadapi. oh iya. Kemudian apa nih yang masih perlu diperbaiki? Mungkin Bu, yang perlu ditingkatkan itu mungkin berkaitan dengan pertanyaan terbuka Bu ya, bagaimana saya sebagai coach dapat leluasa eh, menggerakkan pikiran saya terhadap permasalahan yang saya hadapi. Ya. Eh, Menurut Bapak nih, apa yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yaitu mungkin Bu, yang pertama yaitu dapat melakukan empati ya, kita berempati Bu, sehingga apa yang ditanyakan atau diberikan dapat dipahami dengan baik. Kemudian yang kedua,
menjadi pendengar yang aktif, Bu, sehingga adanya hubungan yang terjalin antara kedua belah pihak. Ya, Mungkin begitu, Bu. ya. Eh, apa yang Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Dalam meningkatkan hal tersebut, mungkin yang dapat saya lakukan dengan cara memperbanyak praktek coaching, Bu ya, sehingga apa yang kita lakukan, kita rencanakan dapat berjalan dengan baik, Bu. Oh iya. Nah, terakhir nih Pak, apa yang Bapak Ya, rasakan pada saat di coaching? yang saya rasakan awalnya nih, Bu, saya merasa saya itu bingung, Bu, bagaimana menghadapi permasalahan yang saya hadapi saat ini, Bu. Namun setelah berbincang-bincang selama proses coaching ini, saya mulai tercerahkan, Bu ya, atas masalah saya, apa yang saya harus lakukan, dengan siapa saya harus berkonsultasi, kemudian siapa orang yang dapat membantu saya. Jadi saya sudah mulai terbantu, tercerahkan bagaimana menghadapi sebenarnya permasalahan yang saya lakukan, yang saya hadapi saat ini. Oke, terima kasih Pak Rio. Ya, Bu, sama-sama, Bu.